di sini untuk materi selanjutnya adalah salah satu keunggulan untuk mengolah data ya. Yang pertama yang saya jelaskan adalah rumus SUM. Nah, jadi apa sih rumus SUM ini? Jadi rumus SUM ini berfungsi untuk penambahan suatu nilai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pada contoh di atas, rumus SUM Excel digunakan untuk menambah seluruh nilai yang ada di kolom nilai ya. Nah, dengan range-nya C2 sampai dengan C6. Nah, jadi caranya cukup mudah teman-teman. Nah, untuk cara menambahkan data nilai ini, teman-teman hanya perlu untuk menggunakan rumus SUM. Jadi fungsinya untuk SUM ini bisa digunakan untuk penambahan nilai ya. Nah, jadi sama dengan setelah itu SUM. Nah, kemudian teman-teman bisa blok range-nya. Kalau di contoh ini C2 sampai C6 ya. Setelah itu diklik. Nanti hasilnya akan muncul secara otomatis seperti itu. Dan yang kedua, di sini ada yang namanya rumus max. Jadi rumus max ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling besar. Nah, kalau tadi SUM, sekarang max ya. Nah, caranya sama. Jadi teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian tulis max di situ. Kemudian tinggal range-nya tinggal di blok, setelah itu di enter. Nah, kalau di contoh ini, seperti yang teman-teman lihat, nilai yang paling besar adalah 100 ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Kalau SUM untuk penambahan, max itu mencari nilai tertinggi, dan sedangkan average ini adalah mencari nilai rata-rata. Jadi caranya adalah kita cukup input sama dengan average, kemudian di sini bisa kita range-nya bisa kita blok ya, dan hasilnya di PowerPoint ini adalah 68 seperti yang teman-teman lihat. Oke, dan yang terakhir di sini ada yang namanya rumus min. Nah, jadi berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling kecil. Nah, kalau max itu adalah mencari nilai yang paling besar, maka fungsi dari min adalah mencari nilai yang paling kecil. Nah, caranya adalah sama dengan min, kemudian bisa teman-teman blok range-nya ya, seperti itu. Oke. Di sini saya akan demokan untuk rumusnya ya, kalkulasinya. Oke, teman-teman, di sini saya ada contoh tabel ya, di mana ada tanggal, nomor invoice, kota, nama barang, jumlah, dan harga satuan. Nah, di sini kita akan coba mengisi, seperti yang teman-teman lihat di sini ada kolom yang kosong ya. Nanti kan kita coba isi. Ada total harga, diskon, persentase, dan total bayar. Oke, kita akan coba isi total harga dulu teman-teman ya. Nah, jadi untuk total harga ini adalah kita akan gunakan fungsi perkalian di Microsoft Excel. Nah, misalnya kita bisa menggunakan sama dengan di sini harga satuan dikali. Nah, kali ini bisa menggunakan tanda bintang seperti ini teman-teman ya. Nah, bisa dengan menggunakan tombol shift dan juga angka 8 dengan bersamaan seperti itu. Kemudian setelah itu harga satuan dikali dengan jumlah. Oke. Setelah ini bisa langsung kita enter. Nah, setelah muncul, kemudian bisa kita tarik ke bawah. Nah, kalau untuk mendragnya bisa teman-teman perhatikan di sini sampai ada plus hitam seperti ini ya. Jadi di pojok kanan selnya, nah, itu bisa kita tarik, tahan mouse-nya, kemudian kita lepaskan seperti itu. Nah, jadi yang pertama untuk mendragnya bisa dilakukan dengan cara tersebut, atau yang kedua teman-teman bisa langsung klik 2 kali. Jadi di sininya. Nah, kalau tadi kita tarik dan sekarang bisa kita klik 2 kali. Nah, sampai ada tanda plus hitam seperti ini, kita coba klik 2 kali teman-teman. Maka untuk datanya akan ke bawah secara otomatis ya. Oke, kemudian kita akan mengisi total bayar ya. Di sini kita coba mengisi total bayar. Total bayar misalnya di sini adalah kita menggunakan
pengurangan ya, fungsi pengurangan. Jadi sama dengan total harga. Untuk pengurangan kita bisa gunakan tanda min seperti ini. Jadi sama dengan total harga diambil dengan diskon. Kita enter saja. Nah, di sini kita abaikan dulu diskonnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita klik 2 kali seperti ini. Nah, jadi itu ya untuk fungsi pengurangan ya. Jadi menggunakan lambang min ya, seperti itu. Dan yang ketiga di sini kita akan coba mengisi diskon dengan menggunakan fungsi if, teman-teman. Di sini adalah jika, nah fungsi if ini teman-teman, logiknya adalah jika misalnya kita analogikan, jika total harganya lebih besar, maksudnya jika customer berbelanja lebih dari 50.000 ya misalnya, maka di sini titik 2. Nah, untuk titik 2 atau koma ini tergantung dari format Excel teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi jika customer berbelanja lebih dari 50.000, nah maka akan mendapatkan diskon sebesar misalnya 10.000 ya, misalnya. Jika tidak kosong. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, jadi di sini untuk customer yang tidak berbelanja lebih dari 50.000 tidak mendapatkan potongan sebanyak Rp10.000 seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita di sini coba mengisi persentase diskonnya dengan fungsi pembagian ya. Misalnya di sini untuk pembagian adalah sama dengan diskon dibagi. Nah, kalau dibagi ini di Excel ini untuk fungsi pembagian teman-teman bisa menggunakan lambang ya atau tanda garis miring seperti ini teman-teman. Oke, jadi diskon dibagi dengan total harga. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah persentase diskonnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita juga kita akan coba di sini untuk rumus yang sudah kita bahas, yaitu menggunakan sum, max, average, dan juga min ya. Nah, misalnya kita ambil dari harga satuan ini ya. Oke, misalnya kita menggunakan rumus sum, kita ingin coba ya mentotalkan di sini menjumlahkan nilai keseluruhan di harga satuan. Jadi kita bisa menggunakan rumus sum teman-teman. Nah, jadi sama dengan sum seperti ini. Biar kita klik sumnya. Kemudian kita drag seperti ini. Kita tahan ya, kursor kita drag sampai bawah. Setelah itu kita berikan tutup kurung seperti ini dengan menggunakan tombol shift ya. Dan juga teman-teman bisa dengan menekan tombol shift dan angka 0 secara bersamaan, nah, untuk bisa tutup kurung seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul teman-teman, 78.000. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan rumus average tadi ya. Oke, jadi sama dengan kita akan coba meratakan nilai ya di sini ya. Coba merata-ratakan nilai. Jadi di sini sama dengan average. Kita tinggal blok seperti ini. Setelah itu tutup kurung. Nah, hasilnya muncul jadi 8.667. Nah, kemudian kita akan coba mencari nilai terbesar nih di harga satuan ini dengan menggunakan fungsi max. Caranya sama, jadi sama dengan max. Setelah itu kita blok ke bawah seperti ini, tutup kurung lagi. Nah, hasilnya 15.000. Jadi untuk nilai tertinggi di kolom harga satuan ini adalah 15.000 ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari nilai terkecil teman-teman dengan menggunakan fungsi min ya. Jadi
sama dengan min seperti ini. Kita blok seperti ini, kemudian tutup kurung. Nah, dan hasilnya muncul 3.000 ya. Jadi nilai terkecil di harga satuan ini adalah 3.000 seperti itu. Nah, cukup mudah sekali ya teman-teman untuk fungsi dari kalkulasi di Microsoft Excel. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara perkaliannya, kemudian pengurangannya, nah, ada fungsi if juga dan juga pembagian. Kemudian kita juga barusan membahas tentang fungsi sum, average, max, dan juga min ya. Seperti itu. Cukup mudah sekali untuk kegunaan dari kalkulasi ini ya teman-teman.